Udah dijadiin host kok, bisa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Baik, Bu. Ibu minta kalau Ibu bilang gimana kabarnya teman-teman atau anak-anak semua bisa jawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Gitu ya. Coba ulangi ya. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Ya, baik. Terima kasih anak-anak semua atas semangat dan partisipasinya. Kemudian di sini karena Ibu termasuk guru baru ya, Ibu akan memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu Hairunisa Arini. Anak-anak semua bisa memanggil Ibu Arin. Biasanya murid-murid Ibu itu panggilnya Bu Arin gitu. Nah, Ibu ini alumni dari Universitas Siliwangi. Nah, teman-teman semua atau anak-anak semua bisa nih menjadikan salah satu Universitas Siliwangi dijadikan salah satu tujuan untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Nah, Ibu ini berasal dari Kabupaten Indramayu. Baik, sebelum kita bahas, Bu akan memberitahukan terlebih dahulu sedikit motivasi untuk kalian ya, karena kalian ini masih kelas 10, masih baru. Silahkan eksplor masa SMA kalian dengan baik, silahkan ikuti ekskul dengan baik, silahkan ikuti perlombaan dengan baik, dan jangan lupa tetap aktif dalam kegiatan pembelajaran, baik pembelajaran Ibu maupun pembelajaran yang lainnya, mata pelajaran yang lainnya. Karena apa? Karena bagi Ibu, keaktifan ini merupakan suatu penilaian tersendiri yang bisa menambah penilaian kalian atau evaluasi kalian seperti itu ya. Baik, sebelum mulai Ibu minta ketua kelasnya untuk memimpin doa ya. Siapa? Fadila ya ketua kelasnya ya? Baik Bu, duduk siap. Sebelum memulai pembelajaran geografi, alangkah baiknya kita membaca doa agar materi yang disampaikan oleh Ibu guru baru dapat diserap dengan baik. Baca doa dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga pembelajaran kali ini bisa kalian terima dengan baik materinya sebagai bekal di masa depan untuk kalian ya. Selanjutnya Ibu akan mengabsen. Yang pertama ada Dimas Fadila, hadir. Hadir, Bu. Ada Ferry, hadir. Hadir, Bu. Amelia Putri. Hadirah, Bu. Baik, nah coba kalian tengok kanan kirinya, teman kalian ada yang bolos atau tidak ya. Baik, Ibu rasa yang tadi sudah Ibu bolos. Siapa? Baik, kita lanjutkan pematerian ya. Sidki ya, oke, akan Ibu tulis alfa ya. Hadir, Ibu. Nah, di sini Ibu ini akan menjelaskan tentang pengetahuan dasar pemetaan. Kita itu seringkali mendengar kata peta, bahkan dari kecil kita itu sudah mendengar dari Dora, katakan peta, katakan peta, katakan peta, udah kayak hadis Rasul 3 kali ya. Nah, apa sih peta itu? Mungkin teman-teman ada yang bisa berani menjawab? Baik, Bu. Ya gimana Mel? Peta itu apa Mel? Gambaran bumi dalam bidang datar.
Ya, terima kasih Amel. Betul, peta itu gambaran bumi atau bumi yang dimasukkan ke dalam bidang datar. Atau secara umum, peta itu adalah gambaran permukaan bumi yang diperkecil dengan skala. Nah, menurut Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, peta ini merupakan wahana bagi penyimpanan dan penyajian data kondisi lingkungan, merupakan sumber informasi bagi perencana dan pengembalian keputusan pada tahapan dan tingkatan pembangunan. Jadi peta ini berfungsi untuk menyimpan suatu data ketika kita harus melakukan pembangunan wilayah, pembangunan daerah. Nah, peta ini berfungsi untuk menyimpan data lingkungan tersebut sebagai bahan analisis. Nah, seperti itu ya, anak-anak bisa dipahami. Selanjutnya ada komponen peta. Komponen peta itu apa sih, Bu? Nah, komponen peta itu sesuatu yang harus ada pada peta. Jadi ketika peta itu tidak ada komponennya, maka belum bisa disebut dengan peta. Nah, di sini ada 9 dari komponen peta. Yang pertama ada judul peta. Yang mana sih, Bu, judul peta itu? Nah, ini dia judul peta itu yang paling atas, biasanya menggunakan huruf kapital. Terus ada orientasi, ada skala, ada legenda, koordinat, insert, sumber tahun dan pembuat peta, dan juga yang terakhir itu ada lettering. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ini ada judul. Judul peta itu mencerminkan keterangan yang relevan dengan isi. Jadi ketika di sini peta itu menggambarkan, contohnya judul petanya itu peta topografi Kecamatan Cisayong, Bu. Berarti isinya itu tentang topografi atau ketinggian yang ada pada Kecamatan Cisayong. Artinya judul peta ini menggambarkan isi dari peta yang ada gitu, yang ada pada depan kalian ini bisa dilihat ya anak-anak ya. Baik, selanjutnya ada orientasi dan skala. Orientasi merupakan petunjuk arah berbentuk panah dengan utara di atas. Nah, ini contoh-contoh dari gambar orientasi. Utara itu selalu di atas, atau kalian bisa mengingatnya dengan UBTS. U itu untuk utara, B itu untuk barat, dan T timur, dan S-nya ada selatan. Mungkin anak-anak sekalian pernah dengar ya lagu yang mengingatkan tentang orientasi, dan timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat laut, utara, timur laut. Nah, itu bisa digunakan untuk teman-teman mengingat arah mata angin atau orientasi dari peta. Oke? Selanjutnya ada skala. Skala itu apa sih, Bu? Skala itu adalah perbandingan rasio jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Karena di dalam peta itu anak-anak berbeda dengan jarak sebenarnya. Nah, skala ini dibagi menjadi 3. Ada skala angka, skala verbal, dan juga skala batang. Skala angka ini kita bisa lihat ya, sebentar. Nah, ini yang Ibu tandai, ini adalah skala angka yang di atas ini. Dan yang di bawahnya ini adalah skala batang. Dan skala verbal itu adalah skala yang diucapkan atau yang dituliskan dengan kata-kata atau kalimat, seperti itu. Nah, skala ini juga bisa dihitung. Bagaimana menghitung skala? Nah, kita lihat, di sini ada contohnya. Ada yang bisa menjawab soal di atas? Soal di depan kalian? Oke, contohnya itu jarak pada suatu peta itu ternyata 6 cm dan jarak sebenarnya 120 km. Nah, skalanya itu berapa? Kita ambil rumusnya, ternyata rumusnya itu jarak di skala, jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Nah, jarak pada petanya itu ternyata 6 cm, Bu, dan jarak sebenarnya 120 km. Wah, sangat jauh ya. Nah, karena satuan dari skala ini adalah cm, kita ubah dulu kilometer menjadi cm. 120 km diubah menjadi cm adalah 12 juta. Jadi 6, kemudian kita sederhanakan, 6 dibagi 6, coret menjadi 1, 12 juta dibagi 6 sama dengan 2 juta. Berarti skalanya 1:2 juta. Seperti itu ya anak-anak, paham ya? Baik, selanjutnya nih, Ibu kasih rumus di sini mungkin sebagai bekal kalian untuk nanti bahan evaluasi atau bahan di ujian. Itu ada rumus mencari skala, jarak pada peta, dan jarak sebenarnya.
mencari jarak pada peta, ada segitiga. Kalian bisa lihat JP itu jarak pada peta, S itu skala, dan JB itu bukan Justin Bieber ya, tapi jarak sebenarnya. Nah, JP ini, ketika kita mencari JP, maka kita tutup saja JP. Hasilnya adalah skala dikali JB. Ketika kita mencari skala, hasilnya adalah JP dibagi dengan JB. Ketika kita mencari jarak sebenarnya atau JB, maka JP dibagi dengan skala. Seperti itu ya. Oke, next. Legenda. Apa sih legenda itu? Legenda adalah keterangan dari simbol yang merupakan kunci untuk memahami peta. Jadi legenda itu membantu kita untuk memahami apa aja yang ada pada isi peta itu. Nah, di sini ada simbol titik, simbol garis, dan simbol wilayah atau area. Kita lihat contohnya. Nah, di sini ada simbol titik ibu kota negara, ternyata bentuknya ini kotak, Bu. Terus ada gunung berapi yang tidak aktif itu segitiga merah, dan gunung berapi yang merah ini, gunung berapi yang tidak aktif ini segitiga hitam, dan gunung berapi yang aktif segitiga warna merah. Seperti itu. Kemudian simbol garisnya apa? Simbol garisnya contohnya seperti ini. Kita bisa lihat pada layar ya. Itu ada sungai, ada jalan raya. Pokoknya simbol garis itu simbol yang menghubungkan antar wilayah. Seperti batas, kemudian bukan menghubungkan antar wilayah, tapi saling menghubungkan atau saling terhubung gitu. Seperti itu. Terus ada simbol wilayah atau area. Nah, kita bisa lihat dari contoh peta ini, bahwasannya area yang berwarna hijau ternyata memiliki ketinggian 0 sampai 600 meter, Bu. Oh, berarti yang berwarna hijau ini mengindikasikan ketinggian tersebut. Kemudian yang berwarna merah, area yang berwarna merah mengindikasikan ketinggian 1.500 sampai 2.200 meter. Nah, itulah fungsi dari simbol wilayah atau area, mempermudah kita. Selanjutnya itu ada di dalam legenda itu ada sebuah warna. Pemakaian warna di dalam suatu peta itu akan memberikan makna tersendiri bagi pembuat dan juga para penggunanya. Seperti contohnya tadi itu ada simbol titik, segitiga ya, ada merah dan juga ada hitam. Nah, ketika simbol itu sama-sama segitiga, kita tidak bisa membedakan ini gunung berapi aktif atau tidak aktif. Maka diberilah warna merah untuk membedakan bahwa gunung berapi tersebut masih aktif, seperti itu. Baik, selanjutnya ada garis koordinat. Garis koordinat ini berguna untuk menentukan lokasi suatu tempat yang terdapat pada tepi peta berbentuk angka-angka koordinat dalam satuan derajat, menit, dan juga detik. Nah, kita bisa lihat ya. Di sini biasanya koordinat itu memang derajat, urutannya derajat, menit, dan juga detik. Seperti itu. Terus ada garis tepi. Nah, garis tepi ini bertujuan untuk membuat rapi, terletak di bagian tepi dan ujung-ujungnya. Membantu dalam peta agar terlihat lebih rapi. Bayangkan ketika peta yang ada di depan kalian ini tidak ada garis tepinya, maka akan terlihat berantakan ya, mana legenda, mana skala, mana judul, itu akan lebih berantakan. Maka dibuat garis tepi untuk lebih rapi dan estetik seperti itu. Selanjutnya ada insert. Insert ini menunjukkan kedudukan daerah yang dipetakan terhadap daerah sekitarnya yang berfungsi untuk menjelaskan antar wilayah pada peta utama dengan wilayah lain yang ada di sekelilingnya. Dari peta yang ada di depan kalian ini bisa dilihat, wilayah Cisayong ini ternyata ada di Provinsi Jawa Barat, Bu. Oh, gitu. Nah, ternyata ada di Provinsi Jawa Barat dan ada di Pulau Jawa, seperti itu. Jadi itulah fungsi dari insert, mengetahui lokasi inti dari peta, lokasi dari peta inti dan juga wilayah sekelilingnya. Gitu. Selanjutnya ada sumber data tahun pembuatan peta dan pembuat peta. Nah, kita bisa lihat ya di sini itu sumber datanya Badan Informasi Geospasial. Ini merupakan sumber data dari pemerintahan. Artinya, data yang diambil itu jelas atau valid. Ketika data yang diambil itu tidak jelas, maka akan diragukan kevalidan dari peta tersebut. Informasinya diragukan, seperti itu. Terus, tahun pembuatan peta.
oh ini dibuat hasil pengolahannya April 2021, Bu, ternyata masih baru. Maka kita gunakan yang paling baru. Karena apa? Karena biasanya yang baru ini yang lebih valid atau lebih lengkap. Nah, pembuat petanya menginformasikan pembuat petanya di sini. Misalkan di sini pembuat peta ini komunitas SIK Tasikmalaya. Komunitas SIK itu berarti sebuah komunitas ya yang sudah berpengalaman. Artinya ketika menginformasikan, misalnya yang buat itu Fadil dari Universitas Siliwangi, oh dari mahasiswa Unsil Pendidikan Geografi. Artinya pendidikan geografi itu kan sudah berpengalaman di pemetaan, seperti itu. Jadi kita bisa melihat dari sananya. Kemudian yang terakhir dari komponen peta ini adalah lettering. Lettering adalah semua tulisan yang bermakna yang terdapat pada peta. Bentuk huruf kapital, huruf kecil, kombinasi huruf kapital dan kecil tegak, dan kemudian ada huruf miring, dan sebagainya. Nah, contoh yang bisa diambil dari peta ini adalah penamaan dari wilayah. Kecamatan Cisayong ini letteringnya memiliki lettering tegak dan juga kecil, huruf kapital dan juga huruf kecil. Nah, bisa dilihat juga nih dari judul penamaan atau lettering atau aturan dari lettering ini. Kalau judul ini ternyata huruf kapital semua. Itulah fungsi lettering. Dan juga jika ada samudra, ada perairan, itu hurufnya warna biru dan miring. Sampai sini ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, Ibu lanjut ya. Di sini ada jenis-jenis peta. Jenis peta ini dibagi menjadi 4. Ada berdasarkan skala, berdasarkan isi, berdasarkan bentuk, dan juga berdasarkan sumber data. Nah, di sini yang pertama ada berdasarkan skala. Yang berdasarkan skala ini ada peta kadaster berskala 1:100 sampai 1:5000. Nah, kalian bisa lihat ini perbandingan skalanya, klasifikasinya bisa dilihat. Ibu mengingatkan bahwasannya hukum dari sebuah skala adalah semakin kecil skala, maka akan semakin besar petanya. Semakin kecil skala, maka akan semakin besar skala, maka akan semakin kecil petanya. Menggunakan hukum berbanding terbalik seperti itu ya. Mohon diingat ya anak-anak ya. Nah, ini berdasarkan isi ada peta umum, peta khusus. Peta umum ini peta yang mengindikasikan atau yang menginformasikan gambaran umum dari suatu wilayah tersebut. Kemudian peta khusus ini membahas tema tertentu. Contohnya, peta tutupan lahan Kecamatan Cisayong, peta persebaran pendidikan Kecamatan Kandang Haur. Nah, itu semua memiliki tema tertentu. Jadi isi dari atau informasi dari peta tersebut itu khusus gitu. Berbeda dengan peta umum yang menjelaskan secara umum mulai dari tutupan lahannya, kemudian ketinggiannya, dan sebagainya. Nanti di akhir ada contohnya ya anak-anak ya. Kemudian berdasarkan bentuk, ada peta timbul, peta biasa, dan peta digital. Peta timbul ini lebih memiliki tekstur, lebih bertekstur daripada peta biasa yang datar ya. Kemudian peta biasa itu peta biasa yang kita gambar, dan peta digital itu peta yang dibuat menggunakan teknologi seperti ArcGIS dan yang lainnya. Kemudian berdasarkan sumber data dibagi menjadi 2, ada peta induk atau base map dan juga peta turunan. Peta induk ini datanya diambil secara langsung, sedangkan peta turunan ini, oh ada peta ini sudah ada petanya, maka kita ambil aja datanya seperti itu ya. Nah, ini ada fungsi-fungsi dari peta. Yang pertama, ada 8 fungsi ya. Yang pertama ini menunjukkan posisi atau lokasi relatif suatu tempat di permukaan bumi. Kemudian yang kedua memperlihatkan ukuran, luas daerah, dan jarak di permukaan bumi. Oh, ternyata Kecamatan Cisayong dengan Kecamatan Panamas nih jaraknya sekian. Di peta jaraknya sekian, sebenarnya jaraknya sekian seperti itu. Kemudian memperlihatkan atau menggambarkan bentuk pada permukaan bumi. Kita bisa tahu bahwasannya di daerah Cisayong ini ternyata morfologinya ada pegunungan. Nah, seperti itu. Terus menyajikan data tentang potensi suatu daerah. Ternyata contohnya ini ternyata Kecamatan Cisayong ini memiliki ketinggian sekian, Bu. Oh, ketinggian sekian ini kita bisa ambil
atau kita bisa tanami dengan tanaman yang ada pada ketinggian itu. Gitu. Ngerti ya, paham ya maksud Ibu ya? Oke, baik, sudah paham. Kemudian ada mengomunikasikan informasi ke ruangan. Kemudian menyimpan informasi ke ruangan. Terus ada membantu pekerjaan teknis, misalnya konstruksi jalan, navigasi atau perencanaan, membantu pembuatan desain, misalnya desain jalan dan bahan analisis spasial lainnya. Itu ketika kita harus, seperti yang di awal yang Ibu jelaskan, ketika kita akan membuat pembangunan wilayah, maka kita perlu menganalisis melalui peta. Nah, ini dia contohnya, ini gambaran peta umum, ini peta timbul. Nah, peta umum ini bisa dilihat ya, ini ada kontur mengindikasikan ketinggian, kemudian ada sungai secara umum dari suatu wilayah, seperti itu. Kemudian ini ada warna hijau, hijau muda, itu biasanya sawah ya, kalau tidak salah. Terus di sini ada contoh dari peta timbul. Peta timbul ini, nah bertekstur seperti ini, jadi seperti timbul. Lanjut, ini peta biasa digambar seperti biasa. Terus ada peta digital yang dibuat melalui aplikasi atau teknologi. Yang namanya teknologi selalu membantu manusia, bukan merepotkan manusia, seperti itu. Oke, sampai sini bisa menyimpulkan? Ada yang berani menyimpulkan? Atau Ibu tunjuk? Ibu tunjuk ya. Dimas, gimana Mas kesimpulannya? Siap, Bu. Kalau menurut saya, jadi peta itu adalah sebuah gambaran dari kenampakan bumi yang fungsinya sangat multifungsi gitu, Bu. Seperti itu, Bu, dari saya. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Terima kasih, Dimas. Nah, peta, ya betul. Peta adalah multifungsi, betul. Peta memiliki fungsi-fungsi ya yang sangat bermanfaat. Terus ada komponen peta, ada judul skala, garis tepi, orientasi, koordinat, dan yang lainnya. Bisa kalian baca ya. Kemudian, sampai sini cukup ya, ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada, Ibu di grup WhatsApp, Ibu telah memberikan sebuah soal, beberapa soal ya, terus kalian isi, kemudian silahkan kalian upload di drive yang Ibu kirimkan, kemudian Ibu tunggu sampai pukul 23.59 WIB, ya. Terus, apabila telat, mohon maaf ya, Ibu tidak membuka ketika telat, jadi sudah tidak diterima lagi tugasnya. Kemudian silahkan kerjakan dan juga buat rangkuman dari pembelajaran hari ini. Kemudian sama diupload juga. Sekian, jika tidak ada pertanyaan, maka Ibu akhiri karena waktu pun sudah habis. Sudah cukup? Apa ada pertanyaan? Cukup, Bu. Baik, terima kasih ya anak-anak. Semangat belajarnya. Semoga bisa menjadi bekal kalian di masa depan dan menjadi generasi yang membanggakan. Sekian dari Ibu, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Iya. Matikan dulu rekamannya.